Mau pernah nyinjam sesuatu nggak? Apa yang beda sering itu? Duit. Kalau pinjam, pinjam itu tidak mengurangi fisiknya. Pinjam itu tidak mengurangi fisiknya. Yang diambil adalah pemanfaatan suatu barang. Kalau uang itu mengurangi fisiknya, fisiknya hilang, tapi nilainya masih ada. Yang kamu kembalikan fisik uangnya atau nilainya. Kalau dia 100.000, ya uang itu di sana ada tulisan namanya dan misalkan Soekarno Hatta warna merah ya. Terus ketika itu kamu pakai, setelah kamu pakai beberapa hari kamu kembalikan dengan pecahan uang 50.000 uang. Itu fisik barangnya sama atau berbeda? Beda. Karena fungsinya uang dibaca sama kamu minjem tidak bisa. Cuman sudah dari bahasa kita kalau uang itu istilahnya minjem ya. Padahal minjem dalam kita itu beda. Kalau minjam fisik barangnya tidak apa? Tidak ada. Sekarang kalau pulpen itu minjam atau minta? Kalau minta orang pasti ada hasil. Terus kalau tempatnya minjam. Pernah nggak kamu mau minta isinya pinjam 2.000? Pasti minjamnya, pasti ngomongnya minjam. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap halalan pulpen yang kamu pakai? Gara-gara angkanya nggak jelas? Itu tidak sama. Karena saya yakin orang yang meminjam itu atau yang meminta itu mereka sudah apa yang dipinjamnya itu mesti ikhlas. Oke, sekarang kembali lagi kita bahas yang kemarin ada 3 hal, ada hibah, ada hadiah, ada sedekah. Tiga-tiganya sama dalam bentuk pemberian. Sekarang saya tanya perbedaan antara hibah, hadiah dengan sedekah. Itu perbedaannya gimana? Hibah masih kan? Sedekah masih kan? Terus satu lagi hadiah juga masih. Nah, bagaimana perbedaan antara 3 bentuk pemberian tersebut? Kamu menurut kamu gimana perbedaannya? Kalau kamu masih orang, itu biasanya dalam bentuk apa? Hadiah, hibah, atau sedekah? Hadiah. Bentuknya apa? Bentuknya gimana? Dia harus kue tar gitu. Kayak gitu, barang itu nggak jelas. Oh, pernah ngasih tahu kamu apa? Yang lainnya makanan. Kamu ngasih ke teman-teman kamu makanan itu dalam bentuk apa? Hadiah. Nah, sekarang lagi itu. Semua pemberian. Kalau ini momennya beda. Kalau hadiah memberikan dalam hal apresiasi. Hadiah dalam bentuk dalam hal apresiasi. Oke, bahasanya artinya. Kemudian kalau sedekah itu pemberian namun didasarkan pada niatnya untuk beribadah pada Allah, Pak. Beribadah. Baru Allah. Oke, kamu boleh juga. Itu sebagai perlawanan dipaksa. Sudah tahu dipaksa. Pemilikan. Kalau masyarakat pasti tidak pemilikan. Tidak mungkin masyarakat 100% yang kamu masuk itu bukan hibah, hadiah atau sedekah, tapi meminjamkan. Menurut kamu?
hibah, hadiah dan sedekah itu bagaimana? Ya, oke, ada sedikit nempel-nempelnya ya. Ada yang sudah? Itu tuh tergantung yang pemberi ya. Kalau kamu memberi atas bentuk memuliakan, memberi karena ada faktor memuliakan, itu namanya hadiah. Contoh nih, kamu memberi orang tua kamu misalkan emas, atau memberi siapalah yang pemberian itu tujuannya untuk memuliakan orang yang diberi, itu namanya hadiah. Misalkan kamu kasih tokoh agama, sholat ke rumahnya, bawa oleh-oleh misalkan, itu namanya hadiah. Dan hadiah ini itu boleh diterima oleh Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah itu tidak boleh, atau Rasulullah dan keluarganya, Ahlul Bait itu tidak boleh menerima zakat. Pernah dengar kata itu Pak? Zakat itu tidak boleh diberikan pada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa? Karena zakat itu pemberian tujuannya untuk membersihkan orang yang mengeluarkan zakat kan, diberikan ke orang lain, berarti satu kali untuk membersihkan diri. Ibaratnya barang kotor lah mungkin. Nah sehingga Ahlul Bait itu tidak berhak menerima barang zakat. Tapi kalau pemberiannya Rasulullah menerima atas nama hadiah, beliau terima. Silakan ya. Nah, kalian memberi kepada tokoh masyarakat dan lain sebagainya, bentuk apresiasi itu namanya hadiah. Kemudian satu lagi, apa yang kedua? Sedekah. Sedekah ya. Sedekah ini pemberian atas nama Allah Taala. Kamu ngasih temennya, mungkin kasihan berbeda pucat, kelaparan dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sedekah. Nah kemarin dia beli ayam geprek, saya makan, dia lagi makan kan, saya buru-buru pulang, saya udah habis sih. Aku ngasih sehat sama apa? Zakat. Asal apa? Contoh Pak. Kamu ngasih saya sama apa dulu? Pinjaman. Pinjaman, nanti saya ganti kalau pinjaman. Atas nama hadiah oke bisa terima ya. Atas nama sedekah itu boleh, nggak masalah. Mungkin dia kasihan nih wajah saya. Laki-laki itu kan kalau makan terus kan? Ya. Laki-laki itu kalau makan tuh lihat terus. Kasihan. Termasuk saya pernah direkam istri saya kenapa? Manusia aja, manusia orang laki itu kalau makan terus. Mungkin dia terus dengan saya kan akhirnya diberikan. Kemudian satu lagi hibah. Hibah itu pemberian tanpa ada dasar apapun. Jelasnya nilai kalah, tapi tidak ada unsur apa gitu ya. Kalian pernah nggak nengok orang ada itu namanya kita bisa. Kita bisa ini apa namanya platform untuk bantuan. Ada orang peduli kasih gitu loh, pernah nggak? Ada orang misalkan badannya cacat, kemudian rumahnya hancur, kemarin kayak di Aceh itu apa? Tsunami, banjir dan lain sebagainya. Ada apa kita bisa membuka posko bantuan. Nah bantuan-bantuan tersebut nanti bisa apa faktornya kalian sih? Karena kasihan kan? Kalau karena kasihan nanti bisa masuk dalam kamu kasih dalam. Terus kalau misalkan sedekah arwah itu berapa? Nah, di daerah mana ada? Di daerah mana? Ada, serius. Biasanya sedekah arwah itu mendekati puasa ya. Kalau orang muslim ini namanya arwah ya. Aku sudah punya lupa. Apa namanya? Enggak. Bahasa Jawa, tapi Jawanya sudah dibuat bahasa
sama kayak bahasa Sunda itu sudah dijadikan bahasa umum di Indonesia. Ngabuburit. Tahu kenalan ngabuburit nggak? Dua sore menjelang puasa, jalan-jalan dan sebagainya. Itu ngabuburit sudah jadi bahasa Sunda kan? Tapi itu diambil dari bahasa Sunda. Yang ngabuburit umum sore. Banyak istilah-istilah yang ada di berbagai bahasa daerah, kemudian karena mungkin tidak ditemukan di bahasa yang lain, akhirnya dijadikan bahasa tambahan. Oke, lihat. Kemudian Arya, silahkan dibaca materinya bab Arya tadi halaman 148. Siapa yang belum baca ya? Kalau belum pernah, sekarang lagi yang kencang. Babul Arya. Nanti setelah itu kita sambung ke babul Arya. Terus bahaya diulang lagi. Waya madmunatun ala mustahili. Waya madmunatun ala mustahili. Ingatina yaumal akhirah. Oke, Arya itu setiap sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan, seraya bendanya masih ada, maka boleh dipinjamkan ketika manfaat-manfaatnya itu berupa asal ya. Jadi sesuatu yang bisa diambil kemanfaatan, ya, maka nanti benda itu bisa dipinjamkan ke orang lain sekiranya kemanfaatannya itu berupa asal. Asal itu tidak mengurangi fisiknya. Sekarang kalau misalkan lilin bisa nggak dipinjam? Kenapa? Karena lilin itu tidak boleh dipinjamkan. Kamu lilin nggak boleh. Kenapa? Karena manfaatnya itu bukan asal tapi fisik barang. Asal itu asal nggak? Asal itu apa manfaat benda, tapi benda itu tidak berkurang itu loh. Ini lampu ya. Lampu itu ketika kamu pinjam fisiknya hilang nggak? Enggak, apa asalnya? Cahaya. Sekarang kipas, boleh nggak kamu pinjam kipas suara? Boleh. Ketika kamu pinjam fisiknya berkurang nggak? Tapi ada kemanfaatannya nggak? Apa kemanfaatannya? Angin, nanti keluarnya angin itu namanya asal. Jika tidak asal itu bentuk hasil dari keluarnya manfaat. Nah, api, bukan api tadi apa? Lilin, dia akan bermanfaat dengan habisnya fisik, sehingga nggak boleh. Dan boleh pula, tidak boleh pula meminjamkan sesuatu yang sesuatu itu haram secara syar'i. Contohnya apa? Secara syar'i barang itu haram. Salah satunya alat musik ya. Walaupun ada beberapa pendapat mengatakan bahwa alat musik itu ada yang mengatakan tidak haramlah, tergantung nanti alunan lagunya, isinya bagaimana, itu yang bisa membuat faktor haram. Istri itu punya suami nggak? Istri itu punya suami nggak? Gitu ya? Saya pernah dapat berita si istri itu dipinjamkan ke kawannya selama jam. Ini memang nggak tahu daerah mana, daerah mana depan. Dipinjamkan ke temannya, setelah selesai, alhamdulillah ya. Nah, si suaminya itu ngomong ke kawan yang sudah pinjam tadi, saya minta wifi. Jadi kasih sama kawan yang sudah memakai jasa istri. Padahal dia sedang main HP, berarti ada kuota, tapi kuota sudah krisis itu loh. Akhirnya ada bengkel kan sudah dipinjam istrinya, ambil apa namanya? Ambil barang, tapi barang apa lupa, juga meninggal.
hancur, ya, temannya mati, dia masuk penjara. Nah, akhirnya yang jadi korban itu anak. Dan tadi malam saya baca berita lagi di daerah mana bisa saya lupa, ada suaminya menderita juga. Dia kalau marah semua badannya itu digebukin sampai patah-patah. Kamu tahu pada beritanya nggak? Ada kan? Pernah marah dia solusinya keliling kampung, pada kalian tak pakai baju, cuma pakai celana dalam, jadi kurang ajar. Itu kalau model kalian, tinggal suami model seperti itu mau? Gak mau. Langsung kan, gugat saya ke pengadilan. Kalian pernah ke pengadilan nggak? Pengadilan PA. Kemarin semester 4 ke 3 kemarin yang saya masuk itu kami studi PA ya. Istri itu punya suami nggak? Istri itu punya suami nggak? Gitu ya? Saya pernah dapat berita si istri itu dipinjam ke kawannya selama jam. Ini memang nggak tahu daerah mana. Daerah mana depan. Dipinjamkan ke temannya. Setelah selesai, langsung bila ya. Nah, si suaminya itu ngomong ke kawan yang sudah pinjam tadi, saya minta wifi. Jadi kasih sama kawan yang sudah memakai jasa istri. Padahal dia sedang main HP, berarti ada kuota, tapi kuotanya sudah krisis gitu loh. Akhirnya ada bengkel kan sudah dipinjam istrinya, ambil apa namanya? Ambil parang atau apa saya lupa berjalan kawan. Tapi karena dalam mengaruh alkohol dan sebagainya, akhirnya tidak bilang pemerkosaan dan sebagainya masuk tadi apa pembunuhan. Akhirnya keluarga hancur, ya, temannya mati, dia masuk penjara. Nah, akhirnya yang jadi korban itu anak. Dan tadi malam saya baca berita lagi di daerah mana bisa saya lupa, ada suaminya menderita juga. Dia kalau marah semua badannya itu digebukin sampai patah-patah. Kamu tahu pada beritanya nggak? Ada kan? Pernah marah dia solusinya keliling kampung, pada kalian tak pakai baju, cuma pakai celana dalam, jadi kurang ajar. Itu kalau model kalian, tinggal suami model seperti itu mau? Gak mau. Langsung kan, gugat saya ke pengadilan. Kalian pernah ke pengadilan nggak? Pengadilan PA. Kemarin semester 4 ke 3 kemarin yang saya masuk itu kami studi PA ya. 3 hari dari dan suaminya cemas. Dapat berita itu ya? Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian di kalangan kita. Kalau ada indikasi seperti itu di tetangga kita atau siapa, jangan cuma diam kalian ya, harus bisa mengidentifikasinya. Ini kok kayak gini, badannya betul-betul yang cuma sekedar dia biasa belum dibuka dari central 1 itu jadi grup yang mau gitu ya. Kemudian ketika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam, maka bagi orang yang meminjam itu wajib untuk menggantinya. Kalau memang ada barang yang bisa diganti. Kalau HP, kamu pinjam HP sama kawan, misalkan Vivo atau Oppo ya. Nah, misalkan iPhone berapa yang itu? Pro Max 25 jutaan. Kalau dipinjam berapa kali rusak? Misalkan jatuh gara-gara kamunya nggak jelas kan, itu pinjam ya. Nah, kalau barangnya memang ada ganti yang serupa, kamu wajib mengganti barang yang serupa. Nanti dalam bentuk iPhone juga. Tapi kalau misalkan kamu tidak menemukan lagi barang yang ada serupa, kamu mengganti nilai harga bendanya. Contohnya apa? Barang yang benda itu tidak ada lagi produksinya misalkan. Contohnya ada tapi edisi limited edition. Kamu pernah nengok ada tas yang merek apa? Hermes dan lain sebagainya yang itu diproduksi hanya 10 biji sedunia. Ya kan? Ada kali model kayak gitu ya. Ternyata dipikir sama kawannya bakar, rusak.
Pesan lagi ke toko Hermes yang ada di Paris, Prancis, nggak ada. Maaf, kami sudah berhenti produksi karena ini produksinya hanya terbatas. Nah, kamu ganti nilainya. Misalkan harganya 10M, ganti 10M. Tapi yang jadi pertanyaan, kawan kamu yang kamu minjemin tas itu dia nggak cari nilai harga bidangnya, karena dia tuh nyari barang itu loh, ya. Makanya ketika ada barang pinjaman itu harus dijaga baik-baik, karena dia sudah meminjam kalian itu sudah alhamdulillah ya, sehingga ketika amanah kalian dipinjamkan ya harus dijaga. Saya pernah bikin apa ya, terus barangnya rusak, akhirnya saya ganti. Rusaknya itu udah tahu karena profil apa, saya ganti. Oke, bab gosok sekarang di bawahnya. Yang belum baca, Akmal, baca. Atau kamu belajar, bab gosok. Padulu di Maksudnya ada padulu. Padulu itu apa? Padulu di gosok. Waman gosokana la ahadin lazi mampu Radduhu wa arsunat sini. Wa ujratu mislihi wa in talima dominahu bi mislihi in kana lahu mislu au bi qimatihi in lan yakun lahu mislu aksara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumil talaf. Oke, gosok ya. Apa gosok itu? Akmal, apa gosok kan? Memakai. Oh, sendal itu gosok. Itu memakai dengan hati kita. Terus, kalau Akmal itu sepatunya mah kan bukan punya kita.